Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan ini membawa kita ke malam yang menentukan bagi bangsa Israel. Bayangkan suasana di rumah-rumah mereka. Keluarga berkumpul, anak domba dipersiapkan, darah dioleskan pada ambang pintu sebagai tanda keselamatan. Mereka makan dengan pakaian yang siap untuk perjalanan, kasut di kaki, tongkat di tangan, siap meninggalkan rumah kapan saja. Tuhan meminta mereka percaya dan taat, meskipun mereka belum tahu seperti apa jalan menuju kebebasan itu. Ketaatan itu
tidak berhenti di pintu rumah, tetapi berlanjut ketika mereka melangkah keluar Mesir dan menghadapi Laut Merah, menghadapi resiko dan ketidakpastian yang besar. Bacaan ini berkata kepada kita bahwa keselamatan datang bukan karena kita tahu semua jawaban dan bisa mengendalikan segalanya. Bangsa Israel dibebaskan bukan karena mereka mengerti semua rencana Tuhan, tetapi karena mereka percaya dan mau melangkah sesuai petunjuk-Nya. Dari langkah kecil menandai pintu hingga keberanian melewati laut yang tampak mustahil. Perintah sederhana menandai pintu rumah dengan darah anak domba menjadi awal dari perjalanan iman dan ketaatan yang nyata. Hal yang sama terjadi pada Yesus. Di Kamis Putih, Ia mulai menyerahkan diri secara nyata kepada Bapa dalam Ekaristi pertama. Dan ketaatan itu berlanjut sampai puncak pengorbanan di salib. Peristiwa keluaran ini memberi gambaran tentang ketaatan dan pengorbanan Kristus. Seperti darah anak domba yang menandai rumah Israel, Yesus menyerahkan diri sebagai roti yang dipecah bagi kita. Ia memulai jalan salibnya dengan taat, walaupun tidak tahu penderitaan apa yang menantinya. Sama seperti Israel yang percaya dan melangkah melewati laut, kita diingatkan bahwa ketaatan iman menuntut langkah nyata, keberanian, dan kesetiaan. Dengan begitu, Ekaristi pada Kamis Putih mengajak kita percaya, taat, dan bersedia menyerahkan diri sedikit demi sedikit, walaupun jalan di depan belum jelas, seperti Kristus dan Israel. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa ditemui contoh sederhana yang mungkin jarang kita sadari, namun serupa dengan makna bacaan ini. Bayangkan seorang ibu atau ayah yang rela menunda kesenangan pribadi demi anaknya. Ia bisa memilih bersantai, menonton drakor, dracin, atau tidur lebih awal. Tetapi ia memilih mendampingi anak belajar dan menyiapkan yang dibutuhkan anaknya. Tindakan sederhana itu tidak selalu terlihat orang lain, tetapi menunjukkan ketaatan, pengorbanan, dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Paralel dengan Israel yang taat menandai pintu rumah dan melewati laut, dan Yesus yang menyerahkan diri di Kamis Putih. Sekali tindakan kecil itu dilakukan dengan setia, ia membuka jalan bagi kehidupan yang lebih baik bagi orang lain, walaupun hasilnya belum terlihat. Hari ini, apakah kamu bersedia melangkah dalam iman dan ketaatan walaupun jalan di depan belum jelas? Coba ingat kembali satu hal kecil yang pernah kamu lakukan dengan setia demi orang lain, seperti Kristus menyiapkan jalan keselamatan bagi kita. Jika Tuhan bisa membuka jalan keselamatan bagi bangsa Israel dari Mesir hingga melewati laut, Ia juga sanggup menuntun langkahmu walaupun jalanmu belum sepenuhnya terlihat. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau membebaskan umat-Mu melalui jalan yang belum terlihat sepenuhnya. Ajarilah kami untuk percaya dan taat kepadamu dalam setiap langkah, dan berani melangkah walaupun jalan di depan masih samar. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.